Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Metro, pimpinan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, Bapak Ibu pimpinan instansi vertikal, serta seluruh hadirin yang pada siang ini berkesempatan hadir menyimak acara rilis inflasi yang saat ini masih kita laksanakan secara online. Semoga di kesempatan mendatang kita bisa bertatap muka langsung dalam penyelenggaraan rilis inflasi bulanan Kota Metro. Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bergabung bersama kami dalam rangka rilis inflasi Kota Metro bulan Desember 2022 pada hari ini, Senin, tanggal 2 Januari 2023. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kegiatan di awal tahun ini, kami juga ingin menyampaikan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini kita bisa lebih optimis, lebih bersemangat dalam meningkatkan kinerja baik yang telah dicapai dan bertekad memperbaiki segala sesuatu yang mungkin capaiannya kurang memuaskan di tahun kemarin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini seperti biasa di setiap awal bulan kami akan menyampaikan indikator perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Kota Metro, dan pada hari ini kondisi yang dilaporkan adalah mengacu pada kondisi perubahan harga selama bulan Desember 2022. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2022 di Kota Metro secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga. Hasil pantauan BPS di lapangan selama 1 bulan terakhir menunjukkan bahwa pada bulan Desember 2022 terjadi inflasi sebesar 0,63%, yang berarti bahwa pada bulan Desember 2022 harga rata-rata barang dan jasa secara umum di Kota Metro mengalami kenaikan sebesar 0,63% dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan sebelumnya, yaitu November 2022. Sementara itu, untuk angka inflasi kumulatif atau tahun kalender dan angka inflasi tahunan atau yang kita kenal sebagai inflasi year on year, nilainya menjadi sama. Pada tahun 2022 ini, inflasi year on year Kota Metro tercatat sebesar 5,37%. Sedangkan untuk Kota Bandar Lampung pada bulan Desember 2022 ini juga mengalami inflasi sedikit lebih rendah di bawah Metro, yaitu sebesar 0,62%. Dengan tingkat inflasi tahun kalender dan inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,53%. Dari 90 kota di Indonesia yang indeks harga konsumennya dilakukan pemantauan, pada bulan Desember ini seluruhnya mengalami inflasi. Adapun inflasi tertinggi terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan inflasi sebesar 2,04%. Sementara untuk inflasi terendah terjadi di Sorong, Papua Barat, dengan nilai inflasi sebesar 0,01%. Kota Metro secara ranking nasional menduduki peringkat ke-44 tertinggi tingkat inflasi bulanannya pada bulan Desember ini, sedangkan Kota Bandar Lampung berada pada peringkat ke-43 dari total 90 kota IHK di Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di tingkat nasional? Pada bulan Desember ini, di tingkat nasional terjadi inflasi sebesar 0,66%. Untuk inflasi tahun kalender dan inflasi tahunan tercatat sebesar 5,51%. Sehingga dengan demikian, baik inflasi tahun kalender atau kumulatif maupun inflasi year on year yang dicapai Kota Metro pada bulan Desember ini masih berada di bawah angka nasional. Sekarang kita lihat tren atau perkembangan inflasi dari bulan ke bulan, tren inflasi kumulatif dan tren inflasi tahunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Garis yang berwarna biru menggambarkan pergerakan inflasi selama tahun 2020, kemudian garis yang berwarna merah untuk tahun 2021, sedangkan yang berwarna hijau menunjukkan pergerakan inflasi tahun 2022. Untuk inflasi bulanan atau month to month dapat dilihat bahwa pada bulan ini kembali terjadi kenaikan harga rata-rata secara umum yang cukup signifikan. Bulan ini tercatat inflasi sebesar 0,63%, yang didorong kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Adanya perayaan Natal dan Tahun Baru 2023
mendorong permintaan masyarakat terhadap bahan makanan yang menyebabkan kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti cabai rawit, beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Selanjutnya, kita lihat inflasi tahunan atau year on year. Angka ini mencerminkan kondisi inflasi selama tahun 2022. Inflasi tahun 2022 di Kota Metro tercatat sebesar 5,37%. Angka ini berarti bahwa terjadi kenaikan rata-rata harga barang dan jasa secara umum pada kurun waktu 1 tahun, yaitu tahun 2022 dibandingkan dengan kondisi harga pada Desember 2021, terjadi inflasi sebesar 5,37%. Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga year on year tertinggi pada tahun 2022 ini antara lain bensin, beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Angka inflasi tahunan ini memang cukup tinggi jika dibandingkan dengan data inflasi tahunan pada tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran angka 2,5 sampai dengan 2,7%. Kenaikan angka inflasi tahunan ini terjadi di seluruh wilayah di Indonesia termasuk di tingkat nasional. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian nasional dan global yang bergejolak. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain, secara umum angka inflasi tahunan Kota Metro masih tergolong cukup baik karena nilainya berada di bawah angka inflasi tahunan nasional yang tercatat sebesar 5,51%. Dan tentunya yang menjadi harapan kita bersama di tahun yang baru ini, kondisi perekonomian di Indonesia khususnya di Metro akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 yang lalu. Sekarang kita masuk ke inflasi bulan Desember 2022 secara lebih detail, baik menurut kelompok pengeluaran maupun komponennya. Pada kolom 3 dapat dilihat bahwa secara umum bulan Desember 2022 tercatat inflasi 0,63%. Dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, tercatat 4 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, 4 kelompok mengalami deflasi, dan 3 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks harga. Selanjutnya, kita lihat satu persatu secara lebih detail. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok pengeluaran yang paling tinggi memberikan andil terhadap terjadinya inflasi bulan ini, yaitu sebesar 0,68% dengan tingkat kenaikan harga rata-rata sebesar 2,38%. Kelompok ini menjadi penyumbang dominan terhadap terjadinya inflasi pada akhir tahun ini. Momen akhir tahun dan adanya perayaan Natal dan Tahun Baru mendorong meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bahan makanan. Selain itu, penurunan produksi padi juga menyebabkan kenaikan harga komoditas beras di pasar. Komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah komoditas cabai rawit, beras, dan telur ayam ras. Kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi pada bulan ini, namun nilainya tidak terlalu besar, antara lain kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kelompok pengeluaran transportasi, dan kelompok pengeluaran kesehatan. Sementara itu, untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, ini menjadi kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga rata-rata paling tinggi pada bulan ini atau memberikan andil negatif terhadap inflasi sebesar minus 0,03% dengan tingkat penurunan harga rata-rata sebesar minus 0,23%. Komoditas yang paling dominan mengalami penurunan harga pada kelompok ini adalah semen dan baja ringan. Adapun kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan indeks harga pada bulan ini yaitu kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pengeluaran pendidikan, dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Bapak Ibu, bisa kita lihat di tabel ini pada kolom 5 bahwa inflasi tahunan yang terjadi saat ini tercatat sebesar 5,37%. Terbentuknya angka ini sebagian besar disumbang oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran transportasi yang cukup besar, yaitu 14,37%, terutama akibat kenaikan harga BBM pada awal bulan September 2022. Selanjutnya, kita lihat 10 besar komoditas yang memberikan andil atau sumbangan terhadap inflasi maupun deflasi di bulan Desember 2022 ini. Komoditas yang memberikan andil inflasi 10 besar berturut-turut adalah
cabai rawit, beras, telur ayam ras, petai, cabai hijau, ayam hidup, rokok kretek filter, daging ayam ras, minyak goreng, dan tomat. Sementara untuk komoditas yang memberikan andil deflasi 10 besar berturut-turut adalah kangkung, semen, sabun deterjen bubuk atau cair, timun, bayam, pasta gigi, shampoo, jeruk, krim wajah, dan cumi-cumi. Sekarang kita lihat data inflasi tahunan atau year on year dari 24 kota inflasi di Pulau Sumatera. Tercatat tingkat inflasi tahunan terbesar itu dicatat oleh kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat dengan angka 7,76%. Sementara untuk inflasi tahunan paling kecil dicatat oleh Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung dengan angka 4,17%. Sementara untuk Kota Metro, inflasi tahunan tercatat sebesar 5,37% dan Kota Bandar Lampung tercatat sebesar 5,52%. Demikian informasi terkait inflasi bulan Desember 2022 Kota Metro yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk file berita resmi statistik inflasi dapat Bapak Ibu unduh atau download melalui website resmi kami dengan alamat metrokota.bps.go.id. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaian dan terima kasih atas perhatian semuanya yang telah mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.